And these are the 7 liberal arts and sciences. Oh, okay. But early in Masonry, Masons were encouraged to make themselves thoroughly familiar with the 7 liberal arts and sciences. Freemason, Illuminati, Satanis, sekarang semuanya campur jadi satu, nggak ada bedanya kan. Nah kan dikaitkan sama Freemason. Bahkan kemarin di podcastnya Abang, itu ada yang tanya, kalau mau daftar Freemason di mana? Nih, aku kasih tahu kalau kalian mau daftar Freemason. Kalau itu disebut ritual satanis, jelas itu salah. Jelas itu salah. Kalau kalian pengen tahu ritual satanis jauh sebelum ini ya, kalian lihat aksi panggungnya Alice Cooper. Selamat datang kembali kawan-kawan dari dunia lain. Apa kabarnya semuanya? Setan itu memang sering godain manusia ya. Langsung setan aja nih. Langsung Okay. setan. Apalagi setan yang makan duit rakyat, yang ambil kebijakan-kebijakan nggak genah, nggak bener lah, semuanya setan pokoknya. Itu Yang gitu-gitu, itu ngeri itu. Dari setan sesungguhnya. Itu lebih setan daripada setan. Nah, kita bakalan bahas tentang santanis. Santanis, orang yang suka makan makanan bersantan. Enggak satanis aja. Karena ternyata di Indonesia ini salah kaprah semuanya sekarang. Salah kaprah semuanya. Orang sok-sok tahu satanis, orang sok-sok ngaku satanis. Banyak juga sekarang yang udah mulai mengaku satanis. Itu kita bakalan bicarakan. Kita di sini bicarakan tentang tentang topiknya. Nanti kalian putuskan ya. Karena kita bawa data-data yang benar. So, inilah kisah dunia lain. Kita akan kembali masuk ke dalam sisi dunia yang mungkin belum pernah kita kenal. So let's open your mind. I'm a 33rd degree Scottish Rite Mason, and I'm a Knight Templar, York Rite Mason. Welcome to the Salt Lake Masonic Temple. We take good men and make them better. This is the colonial room. The stairs over here also contain some things. So the first 3 steps are actually the square, the level, and the plumb. And those are the symbols of the offices of the 3 principal officers in the lodge. Then we have the 5 senses, and then the last 7, and you probably already figured out 3, 5, and 7, which are very Masonic numbers. And these are the 7 liberal arts and sciences. Oh, okay. But early in Masonry, Masons were encouraged to make themselves thoroughly familiar with the 7 liberal arts and sciences. And if you think back on stonemasons in general, they probably would have been very well educated in geometry and in stonemasonry, but not necessarily those things. Oke, kemarin tuh aku nonton di podcast sebelah sama Bang Robi Purba. Yang Anda sama ada narasumber lah ya. Oke. Yang mengaku sebagai simpatisan satanis. Wih, simpatisan satanis. Nah, aku lihat tuh dari komentarnya kontroversi gitu loh, kayak pro dan kontra. Terus ada yang bilang, banyak yang bilang kalau itu bohong. Oke. Kira-kira menurut Anda sebagai praktisi supranatural, narasumbernya bohong atau enggak? Oke. Pertama-tama kalian juga harus nonton channelnya Abang Robi Purba di playlistnya Bisikan Gaib, teman-teman. Kalian tonton di situ, aku juga ada di situ. Nah, untuk yang kemarin, aku nggak mau jawab secara langsung straight to the point ya. Gini, aku sama Bang Robi itu tahu kalau orang yang bohong kayak gimana, kalau orang yang ceritanya bener tulus itu kayak gimana. Itu ada caranya dan ada ilmunya kok. Ada juga di channel kita. Ada juga kan sama collab sama Bang Robi kan? Iya, bener. Kalian bisa saksikan videonya di sini. Nah, kalau yang kemarin itu, aku gimana ya? Aku nggak bakalan jawab bener ataupun nggak bakalan jawab salah, bohong atau gimana. Cuman aku minta kalian tonton video ini sampai akhir. Kalau kalian pengen tahu tentang satanis yang sesungguhnya. Karena kita bakal bahas seperti apa detail-detailnya dan kemudian seperti apa bedanya Freemason, Illuminati, Satanis. Sekarang semuanya campur jadi satu, nggak ada bedanya kan. Nah seperti itu, Kak. Simak terus. Oke. Sebenarnya kira-kira satanis itu seperti apa? Karena sering disamakan, nah itu dia. Tadi kan udah dibahas tuh, udah disebut Apa? Freemason dan Illuminati. Oke, sering disamakan ya?
Oke. Kita breakdown satu-satu. Satu-satu ya, kita bahas satu-satu. Satanis dulu. Satanis itu gini loh, satanis itu pada intinya itu dikenal dengan istilah satanis dari Anton Szandor Lavey. Anton Szandor Lavey ini siapa? Anton Szandor Lavey ini adalah penulis dari buku yang disebut dengan Satanic Bible atau Alkitabnya setan gitu. Nah, isinya apa sih sebenarnya Satanic Bible itu, tulisan dari Anton Szandor Lavey. Isinya adalah tentang pemujaan bukan kepada makhluk yang disebut devil itu, bukan, tapi Satan and devil is a different thing. Itu adalah hal yang sangat berbeda. Setan yang dimaksud oleh Anton Szandor Lavey itu adalah kebebasan berekspresi dirinya sendiri. Contoh, Tuhan larang kita untuk melakukan hal-hal yang buruk pada orang lain. Kalau kita menyembah setan alias diri kita kesel nih sama orang, lampiasin aja. Itu setan. Dan itu juga cocok sama yang ada di surat An-Nas. Waswisu fisudurinas minal jinati wanas, yang suka membisik-bisiki manusia dari golongan jin dan manusia. Setan itu teman-teman, itu adalah satanis yang konsepnya Anton Szandor Lavey, yang memang satanis itu konsepnya seperti itu, karena itu adalah Satan, is not a devil, bukan devil sebenarnya. Nah seperti itu kalau satanis. Nah kalau Freemason? Nah kan dikaitkan sama Freemason. Bahkan kemarin di podcastnya Abang itu ada yang tanya kalau mau daftar Freemason di mana. Nih aku kasih tahu kalau kalian mau daftar Freemason, ketik www.freemason.org. Semudah itu kalian bisa daftar, ya kan? Itu Freemason California teman-teman. Berarti ada registrasinya juga ya? Ada registrasinya, karena ini nggak seperti yang dipikirkan orang-orang. Freemason itu adalah kelompok atau golongan orang-orang yang teosofis, bijak, kemudian ilmu pengetahuan, kemudian sacred brotherhood itu kalau aku bilang persaudaraan, fraternity, filantropi, orang-orang yang sering berinvestasi, kemudian sering beramal kepada banyak hal, kemanusiaan ya, filantropi itu namanya. Nah, ini sama sekali nggak rahasia, ini sama sekali nggak ada yang tertutup. Cuman kalian bisa masuk apa enggak, itu tergantung siapa kalian. Apa tuh kira-kira kastanya? Harus orang ningrat. Oh. Harus orang ningrat. Bahkan kan di Indonesia ini ada lodges itu loji ya, loji Freemason yang biasanya dipakai untuk pertemuan-pertemuan. Itu ada di berbagai kota, ada di Jakarta ada, di Bandung ada, Malang, Purwakarta, Malang kotaku juga, Purwokerto juga banyak kok. Budi Utomo itu Freemason, Freemason, bener-bener anggota Freemason. Banyaklah anggota Freemason Indonesia ini sebenarnya banyak. Dan wajar-wajar saja karena itu tarekat bebas. Kita bisa cari cari koneksi di situ, kita bisa cari rekan bisnis, cari rekan diskusi dan lain sebagainya. Cuman terbatas pada orang-orang ningrat sebenarnya. Nggak beda jauh dengan Skull and Bones. Skull and Bones itu Barack Obama, Presiden Amerika. Itu juga ada di Universitas Yale University tempatnya. Nah, itu Freemason. Kurang lebih seperti itu. Tapi ini jelas-jelas bukan satanis. Yang dimaksud itu satanik itu enggak, bukan. Tapi ini kayak di tiga ini tuh kayak dikait-kaitin aja. Makanya, kayak di apa ya kalau aku bilang ya, kayak disambung-sambungin. Padahal ini yang nyambung-nyambungin seperti itu, orang yang nggak ngerti Freemason itu apa, Illuminati apa, apalagi satanis. Kebanyakan ngedengar aja nih dari kuping ke kuping, jadi dianggapnya sama. Padahal pribadinya pun belum mengetahui nih arti satanis itu apa, Freemason itu apa, dan Illuminati apa. Iya. Nah kan tadi kita udah bahas tuh, sekarang Illuminati itu apa sebenarnya? Ya. Nah, Illuminati ini sendiri, ini hampir sama dengan Freemason. Freemason itu kan free, bebas. Mason itu tukang batu. Berarti orang berkarya bebas. Kalau di Indonesia jadinya Golkar, golongan karya. Enggak beda itu. Beda itu. Artinya aja yang sama. Nah, kalau Illuminati ini sama. Illuminate itu tercerahkan. Tercerahkan dengan apa? Dengan pengetahuan. Makanya simbol-simbolnya kan di Freemason juga seperti itu. Yang jangka. Kemudian Eye of Horus, mata pengetahuan dan lain sebagainya. Sama, di Illuminati juga seperti itu. Bedanya Illuminati ini lebih nggak eksklusif. Kenapa lebih nggak eksklusif? Kalau Freemason itu tadi adalah tarekat yang berdasarkan dengan ningratnya orang. Pokoknya yang boleh masuk orang yang ningrat aja.
Illuminati ini lebih bebas. Asalkan Anda pinter, asalkan Anda cerdas, asalkan Anda bijaksana, Anda bisa bergabung di situ. Pertama kali Illuminati pertama kali dicetuskan di lokasi yang namanya Bavaria. Bukan teknologi ya, bukan, Bavaria. Bavaria itu di mana? Kalau sekarang tim Bavaria itu Bayern Munchen itu loh, di Jerman. Itu sebelah selatan tenggara. Selatan tenggara lah ya. Di daerah situ. Itu di daerah Jerman, Teuton. Bahasanya bahasa Teuton. Kita juga tahu kalau daerah Jerman itu juga menyimpan pengetahuan yang orang-orangnya memang pemikir kok, teknis semua kok dari zaman dulu sampai sekarang. Dan bahkan hingga saat ini Illuminati ini masih ada dan tersebar, tapi memang sudah nggak sepopuler yang di era dulu, karena dulu memang benar-benar pemikir handal itu. Seperti itu sih. Oke, berarti dari ketiganya udah beda jauh kan pengertiannya itu? Beda jauh. Yang satunya setan. Kemudian Freemason ini pengetahuan. Kemudian Illuminati ini pengetahuan dan teosofis dan teologis. Sama sih Freemason sama Illuminati ini. Terus setannya yang mana yang disembah? Yang mana? Itu tadi aku udah spill loh, freemason.org, coba kalian cek di situ seperti apa. Bayangin daftar lagi. Gak apa-apa, daftar aja kalau diterima. Oke, berarti masuk lagi nih kita kan karena temanya satanis, aku pengen lebih dalam lagi deh, kira-kira yang dilakuin satanis tuh ngapain aja ya? Karena cerita itu udah banyak yang beredar tuh. Yang diceritakan sama orang-orang yang mengaku satanis, benar nggak sih yang ritual yang mereka lakuin atau apa? Kalau itu disebut ritual satanis, jelas itu salah. Kalau kalian pengen tahu ritual satanis jauh sebelum ini ya, kalian lihat aksi panggungnya Alice Cooper. Alice Cooper itu rocker zaman dulu. Zaman dulu kan musik metal kan diidentifikasikan dengan penyembahan Baphomet yang lambangnya kambing gitu loh. Baphomet itu salah kaprah, guys. Baphomet itu pasukan Crusader, pasukan salib itu salah denger, harusnya Magomet, karena perangnya di daerah mana? Di daerah Eropa Timur. Yang disebut Magomet atau Muhammad, ya kan? Mereka dengarnya Baphomet gitu. Akhirnya salah kaprah kan sampai sekarang. Kalian cek itu literaturnya, ada kok literaturnya tentang Baphomet salah ucap gitu. Nggak ada, entitas itu nggak ada sebenarnya. Nah, beda dengan beberapa entitas lain yang nanti kita bicarakan. Kalau disebut dengan ritual pemuja setan, ya kan? Pemuja setan yang ada di Indonesia ini seperti apa? Sebenarnya yang lebih bener itu pengabdi setan Joko Anwar gitu loh, lebih bener itu. Beda kan? Ceritanya bagus kan ceritanya? Itu lebih bagus dan jauh lebih bener. Itu jauh lebih bener, pengabdi setan, ya kan? Tapi kalau disebut dengan pengabdi setan yang ada di luar negeri, yang kayak selebriti Hollywood, gini, terus habis itu gini, segala macam, apalah banyak lah ya pokoknya simbol-simbol yang disebut dinisbatkan kepada Freemason dan Illuminati ini. No, enggak seperti itu. Itu adalah simbol okultisme. Okultisme atau paganisme ini adalah penyembahan terhadap entitas-entitas kuno, penyembahan terhadap dewa-dewa kuno, seperti adanya Horus tadi, Eye of Horus, kemudian Ra, dewa matahari, kemudian aku lupa ini. Hades, dewa neraka, dan kemudian banyak banget simbol-simbolnya. Bahkan kalau kalian tahu batu cincin, aku lagi nggak pakai lagi batu cincin yang gitu itu, yang itu adalah salah satu simbol sihir yang ada di Mesir kuno. Namanya apa? Cabocon. Cabocon itu kumbang yang dipakai untuk ilmu-ilmu sihir zaman dulu. Makanya biasanya, pakai cincin dukun tuh. Enggak anjir, enggak kayak gitu. salah kaprah ya? Salah kaprah, semuanya salah kaprah zaman sekarang. Nah, paganisme itu enggak selalu, paganisme atau okultisme itu enggak selalu yang namanya nyembah Lucifer kok. Siapa sih Lucifer? Kalau kalian kalau kalian nganggep aku nggak tahu, teman-teman, aku kasih kalian screenshot ya. Aku ngedidik orang tentang ilmu-ilmu okultisme yang seperti itu dari buku yang berjudul Grimorium Verum dan dari buku yang berjudul Lesser Key of Solomon, Greater Key of Solomon, kemudian buku-buku Kabalah. Itu aku udah lakuin dari tahun 2008-2009, teman-teman. Serius, beneran. Aku kasih kalian screenshot, bener-bener. Sebenarnya ada sih temanku, nanti kapan-kapan aku telepon. Kalau dia di luar kota, nggak di Jakarta, jadi agak susah kalau mau datang ke sini. Dan aku udah melakukan itu, makanya aku tahu persis seperti itu. Tapi aku penasaran di Indonesia itu kira-kira
banyak gak sih? Karena kan sekarang ada beberapa yang udah mengakui sendiri. Ngaku ya? Kok mengaku? Bukannya itu tuh hal yang apa ya, yang Ya. harusnya disembunyikan nggak sih? Gini aja. Dulu satanis itu sebelum populer sampai sekarang ini berkembangnya di forum supernatural Kaskus, forum Kaskus. Berarti memang ada forumnya ya? Ada forumnya. Gitu ya? Ada forumnya. Iya sih, kalau enggak gimana cara merekrutnya kalau Ya. kalau saling diem kayak gitu? Enggak. Itu perekrutan yang diceritakan orang-orang itu salah besar. Nanti aku ceritakan logika falasinya, kesalahan logikanya. Tapi kalau kalian ngaku-ngaku tentang jadi anggota satanis, jenderal setan, jenderal pasukan iblis segala macem, WM, guys, WM, mana WM? Coba buka suaranya WM, Bless, mana Bless? Itu adalah ID yang sangat melekat dalam metode-metode seperti itu. Aku dulu tahu, kita dulu ke salah satu oke lah, nggak apa aku spill. Salah satu. Anda satanis juga? Bukan, aku menganalisa paganisme. Bukan satanis. Orang salah kaprah kan. Aku menganalisa paganisme seperti apa. Buat apa sih fungsinya aku menganalisa paganisme itu? Buat jika nanti kalau ada orang-orang yang salah kaprah, kemudian salah kejadian seperti temanku sendiri ini, nah hampir serius beneran. Aku bisa nolongnya. Karena memang aku tahu polanya seperti itu. Coba. Spill. Boleh aku spill. Makanya dulu waktu di salah satu makam Illuminati yang banyak simbol-simbol Illuminati dan Freemason di Jakarta ini kita melakukan banyak ritual, bawa kelinci segala macem. Nah seperti itu. Aku kasih tahu kalian lagi, kalau dulu kita perekrutan segala macem itu kita pakai cincin biasa, tapi ada duri kecilnya, persembahan darah katanya. Duri kecilnya itu apa? Biar kalau salaman sama orang digeser dikit, srek, gitu. Ada jejak darah DNA-nya di sini. Nah terus untuk apa? Buat berbagai macam keperluan. Salah satunya. Contoh diguna-guna. Contoh ditumbalkan hidupnya. Atau diguna-guna dan lain sebagainya. Itu bisa terjadi, teman-teman. Aku tahu persis karena aku hidup di kolam itu dulu. Enggak sebentar aku di situ. Cuman aku tahu teknisnya. Gitu loh. Nanti disangka satanis. Terserah kalau kalau kalian salah kaprah satanis, ngira orang satanis nggak masalah. Karena aku benar-benar tahu apa itu yang disebut paganisme, okultisme segala macam. Fungsinya aku tahu, cara kerjanya aku tahu. Terus so what? Kalian mau ngira aku satanisme? Kalian tahu nggak satanisme itu apa? Kalau kalian tahu silahkan mengejudge. Kalau kalian nggak tahu, ayo kita gali bareng, kita cari tahu bareng, seperti itu. Nah, kira-kira caranya kayak gimana sih? Karena beberapa waktu lalu tuh aku pernah lihat nih viral di TikTok itu, kalau nggak salah di Bandung, itu ada yang kayak lagi ritual gitu, disangkanya ya dari komentar yang ada di situ, wah itu satanis segala macam, menganggap itu satanis karena kayak jadi dari jendela gitu kelihatan dari luar gitu, itu lagi banyak orang berkumpul. Terus ininya mereka tuh merah gitu loh. Ya, bukan merah itu. Nggak tahu dia itu lagi ngapain. Itu tarekat itu, bukan itu tarekat bukan. itu. Nah kalau misalnya satanis kira-kira ngapain? Ya itu yang tadi aku cerita, kita ke satu tempat yang banyak simbol-simbolnya. Di Bandung banyak itu teman-teman, simbol-simbolnya. Berarti itu benar bukan tapi yang apa? Bukan kayak gitu. Kalau di daerah Bandung, daerah Dagu Atas Lembang lah. Daerah situ. Kalau di Jakarta ya kota Jakarta bener-bener yang di kotanya, kota tua dan sekitarnya. Coba, aku tahu lah kalau penontonnya dunia lain ini, viewersnya kisah dunia lain ini bener-bener orang yang cerdas. Aku tahu kalau kalian tahu tempat-tempat yang ditengarai jadi tempat logis atau tempat situsnya Freemason. Karena Freemason itu nantinya itu ngitung bintang. Coba kalau orang-orang yang sotoy, kalau orang yang aku mau tahu sih. Coba mana tempatnya? Aku tahu loh. Coba. Nah balik lagi. Nggak balik lagi sih sebenarnya. Nggak, ini maju. Kita maju. Masih maju. Oh iya, bentar. Sama pikirin maju ke depannya seperti apa. Aku mau klaim kalau orang-orang bilang perekrutan satanis itu nanti dikasih uang atau segala macem gitu. Enggak, teman-teman. Itu enggak boleh orang nggak kenal tahu-tahu dideketin segala macem. Itu mau apa? Mau deketin gabung sama komunitas atau mau deketin buat di prospek MLM. Beda pola. Nggak kayak gitu cara deketinnya. Kita ada forumnya jelas. Kemudian ngomongnya kita ntar salah gini. Nggak apa-apa, kita anggap aja seanggap-anggapan kalian lah, nggak apa-apa.
Yang jelas aku nggak mengeksploitasi satanis walaupun aku tahu ya kan. Kalau aku bisa ngomong kayak gitu cuman cari sensasi, wah heboh aku bisa. Aku ngaku jadi anaknya Lucifer juga nggak ada yang tahu. Coba kayak gitu. Nah, itu legend-legendnya juga kalau ada orang yang ngaku orang yang ngaku fraternity dari suatu tempat yang disebut Luciferian itu juga kalian harus tahu legendnya ada berapa di Asia, ada berapa, kemudian pasukannya siapa aja. Ada satu di Filipina, aku kasih tahu kalian, satu di Filipina dulu, terus kemudian ada di Singapura satu, ada di situ. Cuman siapa kalau ngaku-ngaku sih ya, kalau orang ngaku-ngaku semua bisa, dan yang tahu ketawa aja, leh gitu doang sih. Apalagi yang bikin cerita tuh ngaku satanis, buat viral doang, terus yang tahu bener dia ketawa di belakang aja tuh. Sedangkan orang awam mungkin yang nggak tahu bahkan konsepnya satanis mungkin akan trust gitu kan. Iya aja pasti yang dengerin. Wah dia mantan satanis segala macam, tapi udah insaf segala macam kayak gitu kan, biar kelihatan. Jadi ya itu tadi makanya kisah dunia lain ini nggak banyak cerita horor, karena aku tahu ya kebanyakan cerita horor yang ada di luar sana itu bikinan, titik. Udah gitu aja. Oke, nah tadi tuh sempat disinggung sedikit tentang Hollywood itu. Ya. Nah kan ada beberapa teori konspirasi tentang artis-artis Hollywood dengan lambang satanis. Boleh dijelasin? Oke, jadi sekali lagi itu bukan lambang satanis. Aku koreksi, itu namanya lambang okultis dan lambang paganis. Okultis dan paganis. Okultis dan paganis. Okultis dan paganisme itu apa? Okultisme dan paganisme itu adalah menyembah kekuatan-kekuatan kuno, ancient being gitu. Kita kayak nge-trace cara orang untuk mengakses kekuatan-kekuatan kuno. Ya very well, mereka paham, apalagi Rothschild, Rockefeller, mereka paham caranya untuk terhubung dengan energi-energi ancient being atau makhluk-makhluk kuno sehingga tetap bisa jalan memanfaatkan alam dengan baik sekali. Sebenarnya Nusantara itu banyak cara juga untuk menuju ke situ. Bukan hanya mereka kok. Kalau kita mau meneliti pengetahuan kuno kita, itu sebenarnya jauh lebih keren daripada artis-artis Hollywood itu. Nah, tapi karena artis-artis Hollywood dan selebriti-selebriti sana ini udah kuat tradisinya, bahkan dari brotherhood, dari fraternity-nya segala macam udah kuat, ya kan? Ya udah, akhirnya di sana juga yang berkuasa cuman orang itu aja kok, nggak lebih-lebih kok. Yang selebriti ya, selebriti di penyanyi siapa, di film siapa, ya kalian bisa tahu lah seperti itu. Kalau kalian tahu cara untuk gini prinsipnya. Kalau kita ingin jago dalam hal sesuatu, kalian cari tahu cara aksesnya ke hal tersebut. Cari akses energinya, bukan akses jaringannya aja. Energinya juga, cara metodenya juga. Semua hari baik, betul. Tapi buat apa dulu? Aku ulangi lagi. Ada yang baik buat dagang, ada yang baik buat nanam, ada yang hari baik buat panen, ada yang baik buat istirahat, dan lain sebagainya. Seperti itu sih sebenarnya. Oke. Ingat ya, paganisme sama okultisme, bukan satanisme. Iya ya. Nah, terus itu tadi kan kita udah ke Hollywood nih. Terus balik lagi ke Indonesia. Emangnya benar ya ada perekrutan satanis di Indonesia? Terus kira-kira kenal nggak praktisinya? Emang ada praktisinya benar? Praktisi satanis? Yaitu si WM. Kalau anak-anak Kaskus lama pasti kenal lah WM, Bless for Hell, Bless for Heaven, itu siapa pasti kenal lah. Berarti itu ada perekrutannya di sini? Enggak ngerekrut seperti yang diceritakan di podcast kesayangan kalian, enggak. Berarti enggak seperti itu. Kita itu komunitas. Kita itu komunitas yang kemudian ayo mau main-main ini enggak? Ayo mau main-main itu enggak? Kemudian aku dapat buku ini nih. Gimana nih caranya? Oh, aku dapat dapat literatur ini nih, gimana nih caranya? Temanku itu cerdas banget. Jadi kalau kita mau ritual ya, aku bilang ritual aja. Bayangin nih, kalian harus bikin kaca dari batu granit. Kaca hitam dari batu granit. Sampai batu granit itu dipoles gede, Pak. Batu granit beratnya minta ampun. Itu dipoles sampai kinclong, sampai bisa dibikin kaca. Nanti kalian pasang lilin dengan jumlah tertentu. Di jam tertentu dengan persembahan tertentu. Persembahan itu bukan untuk kita menyerahkan ke itu, enggak. Persembahan itu gini loh konsepnya. Kalau persembahan disebut dengan
satanisme, enggak satanisme, paganisme atau okultisme. Jadi gini, coba kalau kalian mau ngundang kucing, pus, kalian megang apa kira-kira? Megang makanan kan? Kalau kalian megangnya martil, kira-kira kucingnya nggak dateng dong. Kalau nggak bilang pus, kalau kalian bilangnya he gitu, enggak dong, nggak gitu dong. Nah itu persembahan kalian buat kucing. Itu juga persembahan buat makhluk-makhluk tertentu, makhluk-makhluk tertentu. Nggak sampai Lucifer, ingatlah, Lucifer itu namanya juga bukan Lucifer sebenarnya. Namanya juga bukan Lucifer. Lucifer itu kan bahasa Latin. Enggak seperti itu, Lux Fere, pembawa cahaya. Nah, cara untuk mendatangkan makhluk-makhluk tertentu itu memang pakai cara-cara tertentu, sama seperti kita ngundang kalau mikat kucing itu tadi, terus mikat burung itu ya beda-beda, ya itu wajar, memang caranya gitu kok. Nah terakhir nih, ini sebenarnya itu tuh dilakukan untuk apa? Apa keistimewaan? Tentu nggak ada dong, tapi maksudnya untuk orang-orang yang ikut dalam komunitas satanis itu. Komunitas bener, komunitas satanis itu apa yang dicari dan untungnya itu untuk mereka apa sih? Apa ada kepuasan atau kayak gimana? Oke. Buat orang-orang seperti aku, ya kan? Untuk mengetahui ilmu-ilmu seperti itu buat referensi ilmu. Oh ada ya ternyata seperti ini. Oh bisa beneran ya seperti ini. Buat referensi. Nyembah setan enggak. Aku sholat aja bolong-bolong masih nyembah setan, ngapain? Hal paling tolol di dunia itu udah jadi penyembah setan. Terus kemudian orang setan yang nyiptain Tuhan, masa iya lebih kuat setan daripada Tuhan? Enggak lah, bohong itu. Terus kemudian kalau buat sebagian orang tujuannya adalah untuk bersenang-senang aja, happy aja udah, daripada gabut nggak ada kegiatan. Banyak kan pengangguran yang tahu-tahu gabung gitu kan, ya kan, cari tahu terus gabung, ya untuk senang-senang aja, kegayaan lah kalau aku bilang. Iya, karena sekarang malah jadi mengaku-ngaku, malah akhirnya mengakui sendiri, bertaubat, berinsaf. Pret, sama kayak dukun santet ngaku tobat ya, gak ada dukun santet tobat. Pret. Nah, oke, ada lagi, satu lagi. Yang satu lagi adalah motifnya motif ekonomi. Motif ekonomi. Kenapa emang? Kalau kalian melakukan sesuatu dengan benar di tataran itu, di tataran sesuatu ribet, yakin aku ribet, itu bisa benar-benar kaya kok. Kayaknya duitnya dari mana nih? Bukan duit setan kan? Setan. Enggak. Kemarin ada pertanyaan bagus tuh dari subscriber yang komen di sini. Emangnya kalau kita pesugihan, duit yang dikasihin ke kita itu duitnya siapa? Emang setan punya duit ya? Enggak kayak gitu. Duit itu tipuan. Duit itu tipuan. Aku bilang duit itu tipuan. Duit kalian cek 100.000, 50.000 itu cuma nominal, 100.000 dituliskan. Aslinya itu kertas. Duit itu bisa dicetak. Kenapa kalian harus mempercayai sesuatu yang bisa dicetak kapanpun ini oleh bank, sistem perbankan? Kalian harus mengakui ini nominalnya sekian. Dan kalian tetap mengakuinya. Itu kenapa? Muncul pertanyaan seperti itu. Nah, kalau kalian ingin tahu dunia perbankan seperti apa, kalian komen. Nanti aku kasih ini hubungannya dengan satanisme yang asli. Nah, kalau itu tadi, datangnya duitnya dari mana? Bukan kekayaan berupa nominal uang ini, bukan. Tapi kekayaan dalam bentuk lain. Contoh. Ini pengakuan ya, ini benar-benar pengakuan, aku kasih screenshotnya. Kita nggak tahu kepingin apa, kita kepingin happy aja, kepingin dugem lah. Cuman ngebayangin gitu doang, besok ada yang ngajakin. Ngebayangin pengen cewek gitu doang. Enggak berapa lama ada. Ngebayangin pengen mobil baru, dapet mobil baru besoknya. Serius bener. Ya, manifest dong. Ya manifest by something. Iya. Ya, itu seperti itu. Udah? Mungkin kalian ada yang mau nge-counter aku atau punya pendapat yang lain disertai dengan bukti. Kalau kalian ingin tahu bukti-bukti yang aku sampaikan dari tadi, ilmu-ilmu ini tadi, gampang. Kalian cross-check aja artikel-artikel tentang Freemason, tentang Illuminati yang sebenarnya. Apalagi tadi webnya udah aku spill kan. Terus forum di Kaskus, di forum supranatural tentang paganisme dan lain sebagainya. Kalian bisa cek di situ kok. Apakah bener omonganku? Sumbernya apakah bener? Apakah salah? Syukur-syukur kalian bisa masuk ke Reddit karena di situ banyak banget yang disembunyikan. Seperti itu aja. Oke. Kasih kita komen ya. Sampai jumpa lagi kawan-kawan dari dunia lain.